Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6326. Leluhur, tolong bantu aku membunuh musuh. Setelah jiwa leluhur menghancurkan pedang kejut abadi, ia berdiri di samping putra sekte pemurnian jiwa, memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Metode rahasia pemurnian jiwa sekte pemurnian jiwa dapat mempertahankan sebagian kemampuan jiwa dalam kehidupan, dan sekarang leluhur kuat yang dipanggil oleh putra sekte pemurnian jiwa secara samar-samar memiliki kekuatan kultivasi alam Daluo Dao Guo. Menurut perhitungan ini, leluhur ini mungkin setidaknya seorang Dao Fruit tingkat atas, atau bahkan seorang ahli kekuatan alam buah Dao Hunyuan yang telah menembus alam buah Dao Daluo. Lin Bai tidak berani menganggapnya enteng. Saat ini ia hanya memiliki basis kultivasi alam buah Dao Tai tingkat menengah, bahkan jika ia menghadapi tubuh jiwa buah Dao Daluo, ia masih memiliki banyak tekanan. Ia diam-diam mengeluarkan tulang sihir Huangquan dari kantung penyimpanan dan memadukannya ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatan kultivasinya ke puncak alam Tai Dao Guo tingkat atas. Dia mengorbankan keempat pedang terbang itu lagi, dan pedang iblis serta penggaris di tangannya kembali memancarkan cahaya terang, dan niat pedang biru melesat dari tubuhnya. Ah! Putra suci sekte pemurnian jiwa terluka parah, seolah-olah dia telah dipotong-potong dengan 1000 pisau, setengah tubuhnya berdarah, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Dia menjerit kesakitan, dan ketika dia menatap Lin Bai dengan penuh kebencian, "Lin Bai, aku akan mengambil jiwamu dan membuatmu mati tanpa tubuh utuh. Bunuh dia. Hancurkan tubuh fisiknya dan bawa jiwanya kembali kepadaku." Putra suci sekte pemurnian jiwa meraung pada jiwa leluhur kurus di sampingnya, dan jiwa leluhur itu bergerak setelah mendengar suara itu, dan menyerbu ke arah Lin Bai. Sangat cepat. Kecepatan jiwa leluhur itu sangat cepat, bahkan jika Lin Bai tetap membuka mata Dharma Sura, dia tetap tidak dapat mengejar kecepatannya. Aku melihatnya muncul di depan Lin Bai seolah melintasi kehampaan, tangannya yang keriput seperti cakar tajam yang menyerang bagian atas kepala Lin Bai. Kekuatan yang luar biasa itu segera merobek ruang di atas kepala Lin Bai, memperlihatkan kehampaan gelap. Lin Bai menghindar ke kiri, dan pada saat yang sama, pedang iblis menusuk dengan punggung tangannya. Jiwa leluhur mengulurkan tangannya dan memegang ujung pedang iblis yang sangat tajam di telapak tangannya. Dia meremas ujung pedang iblis dan menariknya dengan ganas, menarik Lin Bai ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk menyerang dada Lin Bai, berniat untuk mencabut jantung Lin Bai. Lin Bai terkejut, dan buru-buru meletakkan penggaris di depannya. Telapak tangan jiwa leluhur menghantam penggaris, dan kekuatan kejut baliknya membuat Lin Bai mati rasa di sekujur tubuhnya. Gemuruh. Setelah konfrontasi singkat antara keduanya, terdengar raungan mengerikan. Lin Bai dengan cepat mengerahkan kekuatan kultivasinya, dan mengirim jiwa leluhur itu terbang menjauh. Pada saat yang sama, ia juga terbang mundur untuk menjauhkan diri darinya. Apakah semua tubuh jiwa sekuat ini? Lin Bai menyipitkan matanya, kekuatan jiwa leluhur di depannya memang di luar imajinasi Lin Bai. Hal ini mengubah pemahaman Lin Bai tentang tubuh jiwa di masa lalu. Dari pemahaman Lin Bai sebelumnya, tubuh jiwa atau tubuh roh sangat rapuh, dan jiwa akan terbang jika tidak hati-hati. Tetapi sekarang jiwa-jiwa yang telah dimurnikan dengan metode rahasia sekte pemurnian jiwa tidak hanya sangat kuat, tetapi juga tidak dapat dihancurkan dengan cara biasa. Mereka tampaknya lebih sulit dihadapi daripada para pendekar yang memiliki daging dan darah. Mata Lin Bai berkedip tajam, dan dia bergegas maju, menusuk dengan pedangnya, dan pedang iblis itu diselimuti cahaya cian yang tajam dan tak tertandingi, dan langsung menuju jiwa leluhur. Melihat ini, putra suci sekte pemurnian jiwa di kejauhan segera menggunakan teknik rahasia dan berteriak pelan, "Kekosongan." Crash! Serangan mendadak Lin Bai menembus tubuh jiwa leluhur tanpa melukainya sedikit pun. Ini, wajah Lin Bai sedikit berubah, dia menatap pedang iblis di tangannya dengan tak percaya, dan jiwa leluhur yang ditembus oleh pedang iblis. Hahaha, putra suci sekte pemurnian jiwa di kejauhan tertawa terbahak-bahak, "Lin Bai, ini adalah metode rahasia tak tertandingi dari sekte pemurnian jiwaku, setajam apapun pedangmu, itu tidak dapat melukai jiwaku yang telah dimurnikan. Lin Bai, bahkan jika kau memiliki 3 kepala dan 6 lengan hari ini, kau pasti akan mati." Teknik menelan jiwa. Setelah putra suci sekte pemurnian jiwa tertawa terbahak-bahak 2 kali, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisapnya ke depan, dan jiwa-jiwa hitam yang berkeliaran terbang masuk ke dalam mulutnya. Dia benar-benar menelan semua jiwa hitam itu ke dalam mulutnya. Semakin banyak jiwa hitam yang tersedot ke dalam mulutnya, kekuatannya juga meningkat lapis demi lapis. Awalnya dia memiliki alam buah Dao Tai peringkat teratas, tetapi kekuatan kultivasinya saat ini sangat dekat dengan alam buah Dao Daluo.
Setelah dia menelan cukup banyak jiwa, kekuatannya secara resmi stabil di dalam alam Dao Guo. Sekarang, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa menunjukkan tatapan tajam, dan bergegas menuju Lin Baifei, menggunakan teknik rahasia dan kekuatan supranatural Sekte Pemurnian Jiwa, dan menghantam tubuh Lin Bai. Pada saat yang sama, jiwa leluhur tidak tinggal diam, dan bergabung dengan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa untuk mengepung Lin Bai. Menghadapi pengepungan dua pendekar alam Daluo Dao Guo, Lin Bai terhimpit di antara musuh, tidak mampu menangkis, dan langsung jatuh ke dalam bahaya. Dengan suara keras, jiwa leluhur mengguncang pedang iblis Lin Bai, mengungkap kelemahan Lin Bai. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa memanfaatkan kesempatan itu, tubuhnya yang pendek menyerang seperti anak panah tajam, dan mengenai dada Lin Bai dengan telapak tangannya di atas. Oh! Lin Bai memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar 1000 meter, wajahnya pucat pasi. Hahaha, putra suci Sekte Pemurnian Jiwa berpikir dia memiliki kesempatan untuk menang, dan terus tertawa terbahak-bahak. Lin Bai, apakah kau masih ingin menunjukkan wujud tertinggimu? Di mata putra Sekte Pemurnian Jiwa, Lin Bai kini berada di penghujung pertempurannya, dan Perdana Menteri tertinggi adalah kartu truf terakhirnya. Begitu fase tertinggi ditampilkan, situasi saat ini tidak dapat dibalikkan, dan hanya ada jalan buntu yang menunggu Lin Bai. Tentu saja, ini hanyalah angan-angan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Sejujurnya, bahkan jika kau menampilkan penampilan tertinggi, aku masih bisa membunuhmu. Putra Sekte Pemurnian Jiwa mencibir, hari ini kau pasti akan mati. Kurasa kau bisa dianggap sebagai kebanggaan generasi ini, biarkan kau mati dengan bermartabat. Bunuh dirimu sendiri. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa berkata kepada Lin Bai dengan angkuh. Lin Bai menstabilkan tubuhnya 1000 meter jauhnya, mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, mengangkat matanya, dan ada cahaya tajam di matanya. Untuk membunuhmu, apakah kau masih perlu menggunakan wajah tertinggi? Kau terlalu sombong. Kata-kata Lin Bai penuh dengan sarkasme dan provokasi, yang membuat putra suci Sekte Pemurnian Jiwa tiba-tiba marah, dan kebencian muncul di wajahnya yang jelek. Baiklah, karena kau bertekad untuk mencari kematian, maka aku akan membantumu. Putra Sekte Pemurnian Jiwa bekerja sama dengan jiwa leluhur, dan melesat ke arah Lin Bai dengan busur kiri dan kanan. Saat keduanya mendekati Lin Bai, niat pedang Qian di tubuh Lin Bai tiba-tiba menghilang, dan semburan cahaya merah menyala keluar, melesat ke langit. Niat pedang teratai merah. Lin Bai membuka matanya, melihat ke depan, dan mengunci lokasi jiwa putra Sekte Pemurnian Jiwa dan leluhur. Pedang iblis dan penguasa Tian-Tian menebas dengan marah secara bersamaan. Ayo, perang! Lin Bai berteriak, dan setelah niat pedang teratai merah mekar, dia tidak mundur atau bertahan, tetapi membunuh putra suci Sekte Pemurnian Jiwa dan jiwa leluhur. Bab 6327. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa meraung berulang kali, dan dengan niat untuk mencabik-cabik Lin Bai, dia membunuh Lin Bai. Meskipun jiwa leluhur tidak menunjukkan ekspresi atau kata-kata, tetapi ada ketidakpedulian dari 9 neraka neter di tubuhnya. Keduanya bergegas mendekati Lin Bai, dan serangan mereka yang sangat dominan mengenai semua titik lemah di tubuh Lin Bai. Pada saat ini, pedang iblis yang diselimuti niat pedang teratai merah yang dominan dan kejam, menebas putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia tetap terpental sejauh 100 meter. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Lin Bai berkata, warisan yang paling sulit di dunia iblis adalah warisan Dewa Pedang King Lian. Dewa Pedang King Lian terlalu bejat. Dia suka bermain-main dengan dunia tanpa kendali, jadi sebagian besar warisan yang dia tinggalkan adalah untuk bermain-main dengan generasi muda. Lin Bai mendapatkan warisan Dewa Pedang King Lian, dan aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Ada juga banyak orang kuat yang merasa kasihan pada Lin Bai. Dewa Pedang King Lian tidak terkendali, dia telah meninggalkan banyak warisan di dunia iblis, dan generasi muda juga telah pergi mencarinya. Namun, sebagian besar warisan yang dia temukan digunakannya untuk mempermainkan junior, dan tidak satupun yang berdasarkan fakta. Ada juga sejumlah kecil kultivator pedang berbakat yang telah memahami beberapa teknik pedang berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang King Lian. Tapi hanya itu. Hasil lanjutan dari para kultivator pedang ini tidak terlalu bagus. Beberapa kultivator pedang terlalu terobsesi untuk memahami warisan Dewa Pedang King Lian, yang menyebabkan obsesi mereka sendiri semakin dalam, dan kemudian mereka menjadi gila, dengan akhir yang sangat tragis. Karena itu,
Banyak orang kuat yang hadir khawatir tentang Lin Bai, dan juga khawatir bahwa Lin Bai akan terlalu terobsesi untuk memahami warisan Dewa Pedang King Lian, yang akan memengaruhi suasana hatinya dan berakhir dalam keadaan gila. Lagi pula, kultivator pedang mana di dunia ini yang bisa melepaskan warisan seorang pendekar pedang terdahulu yang berada di puncak ilmu pedang? Jika pertarungan terus seperti ini, Lin Bai akan membunuh putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Seorang pria kuat berseru dan menarik semua orang kembali dari lamunan. Mereka melihat layar proyeksi lagi, dan kebetulan melihat Lin Bai memotong lengan kiri putra suci Sekte Pemurnian Jiwa dengan pedang. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa berteriak dan mundur berulang kali, situasinya kacau, dan dia telah menunjukkan kekalahannya. Bab 6328. Jika pertarungan terus seperti ini, putra suci Sekte Pemurnian Jiwa akan dibunuh oleh Lin Bai. Semua orang menahan pikiran mereka dan melihat layar proyeksi lagi, hanya untuk melihat bahwa Lin Bai setelah melancarkan niat pedang teratai merah seperti harimau ganas, sepenuhnya menekan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa untuk bertarung. Pedang di tangan, satu pedang lebih cepat dari pedang lainnya, dan satu pedang lebih kuat dari pedang lainnya. Tidak ada pertahanan, tidak ada penghentian, setiap pedang bersih dan rapi, dan setiap pedang mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa dikalahkan oleh Lin Bai, berteriak berulang kali. Dia terluka parah, dan sekarang dia bahkan lebih malu. Bang! Lin Bai menusuk dengan pedangnya, dan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia juga terlempar 1000 meter jauhnya oleh pedang yang dahsyat itu, memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Coba lihat berapa banyak darah yang masih akan kau muntahkan. Lin Bai mengangkat alisnya dan menatap tubuh kurus putra suci Sekte Pemurnian Jiwa dengan ekspresi main-main. Awalnya ia sangat pendek dan kurus, dan tampaknya memiliki sedikit energi dan darah. Sekarang ia memiliki banyak luka pedang di tubuhnya, darah mengalir dari luka-luka tersebut, dan ia dipukul berulang kali oleh Lin Bai, menyebabkannya muntah darah berulang kali. Ahem, putra suci Sekte Pemurnian Jiwa terbatuk hebat, seteguk darah keluar dari tenggorokannya, ia menatap Lin Bai dengan serius, lalu ke jiwa leluhurnya. Anak ini benar-benar sulit dihadapi. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa mendesah dalam hati, pedang aneh yang ditujukan padanya sangat mendominasi, dan setelah dia melepaskannya, tampaknya dia menyerang dengan gegabah dan sembrono, tetapi sebenarnya dia hanya membawanya ke Row, bukan pembunuhan sembarangan tanpa alasan. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa menyipitkan matanya dan mengamati situasi saat ini. Saat dia bertarung denganku tadi, dia selalu memperhatikan serangan jiwaku. Setiap kali leluhur ingin menyerangnya, dia akan menggunakan pedang terbang untuk memaksanya mundur, dan kemudian menggunakan metode petir untuk menghadapiku. Semakin Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa memikirkannya, semakin dia merasa pusing. Banyak metode Lin Bai membuatnya sedikit iri di dalam hatinya, seperti pedang terbang, pedang iblis, pengukur penguasa langit, berbagai metode saluran sihir, berbagai teknik rahasia tubuh harta karun, dan berbagai metode aneh lainnya. Pertempuran antara dia dan Lin Bai telah berlanjut hingga sekarang, dan dia telah kehabisan semua cara. Dia telah menggunakan Taoisme dari Sekte Pemurnian Jiwa, dan dia juga telah mengeluarkan bendera Pemurnian Jiwa, dan jiwanya telah membentuk lingkaran sihir, bahkan kartu andalannya pun sudah tua. Jiwa para leluhur juga sih. Semuanya sudah terungkap. Namun, masalah-masalah itu diselesaikan oleh Lin Bai satu persatu. Dia telah mengerahkan segala upaya, tetapi Lin Bai jelas masih sangat mampu. Keuntungan dan kerugian dari situasi di lapangan dapat dilihat dengan segera. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa bukanlah orang bodoh, dan dia tentu mengerti bahwa terus bertarung akan sangat merugikannya, dan dia kemungkinan akan dipenggal oleh Lin Bai di sini. Tetapi jika dia tidak bertarung, Lin Bai tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Maaf, itu tidak mungkin. Bahkan jika Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa memohon belas kasihan dengan suara rendah, Lin Bai tidak akan membiarkannya pergi. Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa menyipitkan matanya, dan pikiran berkecamuk di benaknya sesaat. Dia sudah memiliki gagasan untuk mundur dan mulai memikirkan rencana untuk mundur. Sebelum dia dapat memikirkan rencana evakuasi, Lin Bai menusuk alisnya dengan pedang di udara, dan cahaya pedang yang tajam dan dingin membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia menghindar ke belakang dengan panik, tetapi cahaya pedang itu masih menggores kulitnya, meninggalkan bekas pedang merah tua lainnya di sisi kiri wajahnya, dan darah mengalir di pipinya. Saatnya untuk mengakhiri. Lin Bai berteriak pelan, mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan keempat pedang terbang yang melilit jiwa leluhur tiba-tiba melesat ke arah Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa. Keempat pedang terbang itu segera memadat menjadi formasi pedang, mengelilingi Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa.
Wajah putra suci Sekte Pemurnian Jiwa berubah drastis, dan ia mencoba menerobos, tetapi ia tidak dapat menembus pengepungan formasi pedang. Pada saat ini, Lin Bai memegang pedang iblis dan penggaris pengukur di tangannya, dan mengayunkannya ke atas kepalanya dengan niat pedang merah darah. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa sangat cemas, Lin Bai memanggil kembali keempat pedang terbang yang terjerat dalam jiwa leluhur untuk menghadapinya, jelas berencana untuk membunuhnya. Dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Lin Bai sangat yakin, jika tidak, dia tidak akan memanggil kembali keempat pedang terbang dan sepenuhnya melepaskan belenggu jiwa leluhur. Menjijikkan. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa dipaksa ke dalam situasi putus asa, wajahnya penuh amarah, dia menggertakkan giginya dan menekan satu tangan di tengah alisnya, lalu menarik seutas benang sutra hitam dari tengah alisnya. Ah! Saat benang sutra hitam itu ditarik keluar di antara alisnya, jeritan melengking keluar dari mulutnya. Lin Bai merasa bahwa aura pada benang sutra hitam itu hampir sama persis dengan aura putra suci Sekte Pemurnian Jiwa, dan itu seharusnya adalah salah satu jiwanya. Dia mencabik-cabik jiwanya sendiri dengan tangannya sendiri. Tuan Serigala, Gunung Hijau kita tidak akan berubah menjadi perairan hijau. Kita akan bertemu lagi. Beiyu tidak akan membiarkanmu pergi. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa memegang benang sutra di antara jari-jarinya, melafalkan mantra, dan membuat formula di tangannya. Sebuah kekuatan magis muncul dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya mulai bergejolak hebat, seolah-olah sebuah tangan besar tak terlihat ingin menghancurkan ruang di sini. Lin Bai tiba-tiba mundur, dan saat dia mundur, ruang di area tempat putra Sekte Pemurnian Jiwa berada mulai runtuh, dan sebuah kapal tua dan reyot muncul dari kegelapan, menggulung putra suci Sekte Pemurnian Jiwa, sekali lagi. Menabrak ruang, memasuki kehampaan gelap. Ini ya. Lin Bai tercengang, mata Dharmasura telah dengan jelas menangkap garis besar dan napas kapal besar itu barusan. Kapal besar ini tidak terlalu besar, panjangnya sekitar 100 meter, dengan 3 lantai paviliun yang dibangun di atasnya. Kapal itu tampak telah berlayar dalam kegelapan untuk waktu yang lama, lambung kayunya sudah usang, dan rune serta segel yang sangat rumit dan aneh terukir di atasnya. Putra Sekte Pemurnian Jiwa tersapu oleh kapal besar itu, dan kapal besar itu kembali menabrak ruang angkasa, memasuki kehampaan gelap. Ruang angkasa seketika kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesaat sebelum putra suci Sekte Pemurnian Jiwa dibawa pergi, ia juga membawa pergi jiwa leluhur. Ran! Lin Bai mengangkat tangannya sejenak, dan keempat pedang terbang kembali ke sisinya. Dia memindai sekelilingnya dengan mata sura, dan memastikan bahwa tidak ada lagi napas putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Dia sudah menduga dalam hatinya bahwa putra suci Sekte Pemurnian Jiwa akan memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya. Baru saja ketika dia memutuskan untuk membunuh putra suci Sekte Pemurnian Jiwa, Lin Bai telah menyegel ruang di sekitarnya untuk mencegahnya melarikan diri. Namun secara tak terduga, dia masih menggunakan semacam kekuatan untuk melarikan diri. Itu adalah kapal feri neter dari Sekte Pemurnian Jiwa. Tepat ketika Lin Bai bingung, sebuah suara riang terdengar perlahan. Lin Bai mendongak dan melihat putra suci Wu Zong, Ling Qis, dan para pendekar Kijue Cheng telah turun dari puncak gunung. Lu Qingjun, Chu Tinghan, dan yang lainnya segera datang ke sisi Lin Bai dan menanyakan keadaan Lin Bai. Setelah mengetahui bahwa Lin Bai baik-baik saja, mereka merasa sedikit lega. Wu Zong Sengzi Ling Qis turun bersama beberapa murid Wu Zong lainnya, dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Lord Wolf begitu kuat sehingga dia memaksa putra suci dari Sekte Pemurnian Jiwa untuk mengorbankan jiwanya dan menggunakan feri hantu untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Dari ucapan putra suci Wu Zong, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa putra suci Sekte Pemurnian Jiwa memang telah melarikan diri dan tidak lagi berada di sini. Lin Bai segera menyimpan keempat pedang terbang dan pedang iblis untuk mengukur langit, dengan ekspresi tidak rela. Meskipun dia sudah siap, dia tidak menyangka akan dibiarkan melarikan diri, yang membuat Lin Bai tidak rela. Bab 6329. Apa itu Nether Fairy? Chu Tinghan mengerutkan kening dan bertanya kepada putra suci Wu Zong. Sengzi Wu Zong berkata sambil tersenyum tipis, Guru Tinghan, Anda dapat menganggap dunia tempat kita tinggal sebagai cermin. Dan apa yang kita alami adalah bagian depan cermin, dan ada dunia di balik cermin, yang kita sebut kehampaan. Jika seorang prajurit biasa tersesat ke kehampaan, jika dia tidak dapat menemukan jalan kehampaan kuno untuk keluar, maka hanya ada satu jalan buntu, dan hanya beberapa kekuatan supernatural hebat yang memiliki kemampuan untuk menyeberangi kehampaan. Putra suci Wu Zong mendongak ke langit, mengingat dalam matanya, pada zaman dahulu,
sebelum dunia roh terpecah, hanya ada dua dunia roh dan dunia bawah, antara langit dan bumi. Petik 2. Pada saat itu, dunia roh berada pada tahap pertempuran di antara ribuan ras, sementara dunia bawah telah mulai menjelajahi kehampaan. Mereka mengirim orang-orang kuat untuk mencari peluang di kehampaan. Mereka menemukan semacam pohon dewa di kehampaan, dan memasukkannya ke dalam kapal dengan metode rahasia, memungkinkan mereka berlayar di kehampaan. Ini adalah feri kehampaan. Mengandalkan feri kehampaan, dunia bawah telah memulai bisnis dengan dunia roh untuk waktu yang lama. Kedua dunia berkomunikasi satu sama lain, dan tingkat seni bela diri di dunia roh telah meningkat lagi untuk sementara waktu. Kemudian, dunia bawah sengaja menyerang dunia roh. Pada saat itu, ada begitu banyak master di dunia roh, dan ada ribuan ras. Begitu gagasan dunia bawah lahir, mereka dibunuh oleh dunia roh yang kuat. Dunia bawah membenci dunia roh karena hal ini, dan tidak lagi menyediakan feri kehampaan. Hanya prajurit tertentu yang telah diberikan izin oleh dunia bawah yang dapat dipanggil untuk mengangkut mereka dengan mengajarkan metode rahasia dari dunia bawah. Kami menyebut penyelundupan licik ini, feri hantu. Putra Suci Wuzong melihat ke tempat di mana Putra Suci Pemurnian Jiwa Zong memanggil kapal neter barusan, dan terkekeh, Putra Suci Pemurnian Jiwa Zong tidak memanggil kapal di tempat kapal itu berada, tetapi memanggilnya dari udara kosong. Ini membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Jika prediksiku benar, dia seharusnya mengorbankan sepertiga jiwanya untuk memanggil kapal itu. Lin Bai, Chu Tinghan, dan Lu Qingjun semuanya terkejut ketika mendengar penjelasan Wu Zongshengzi, tetapi mereka tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Dunia ini begitu luas, tidak ada yang mengejutkan. Lu Qingjun menghela napas, kupikir aku adalah putra Qi Juecheng. Aku telah melihat banyak hal di dunia setelah berkeliling selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka bahwa aku masih mengamati langit dari dalam sumur. Lu Qingjun terkejut dengan wawasan Wu Zongshengzi. Jelas sekali, Lin Bai, Chu Tinghan, dan Lu Qingjun tidak mengetahui tentang masalah Void Fairy, kecuali putra Wuzong. Ini adalah rahasia dunia iblis. Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Chu Tinghan mengerutkan kening. Dia juga telah membaca banyak buku dan banyak buku kuno yang hilang, jadi dia cukup berpengetahuan, tetapi dia masih tidak tahu apapun tentang Nether Fairy. Chu Tinghan bertanya dengan penasaran, Putra Wuzong, ini bukan kebohongan yang kau buat-buat, dan kau sedang menggoda kami. Dengan senyum di sudut mulut Wu Zongsheng, dia menatap Chu Tinghan dengan penuh arti, Putri Tinghan, aku tidak bermaksud menggodamu. Bertahun-tahun telah berlalu sejak dunia bawah berhenti menyediakan Void Verve ke dunia roh, dunia iblis, dan dunia setan. Sekarang hanya ada sedikit orang di dunia roh, dunia iblis, dan dunia setan yang tahu cara memanggil Nether Fairy. Sungguh kebetulan, Wu Zongku adalah salah satunya. Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, Saudara Ling, bisakah Wuzong Anda memanggil feri kehampaan? Putra Wuzong mendongak ke langit dan menghela napas, Wuzong saya memiliki hubungan yang dalam dengan dunia bawah. Apakah ada yang salah dengan kemampuan memanggil feri kehampaan? Wuzong memiliki hubungan dengan dunia bawah. Kekuatan di dunia iblis sangat rumit, dan tidak mengherankan jika beberapa sekte kuno yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun memiliki rahasia yang dalam. Namun, Lin Bai masih sangat tertarik pada feri ke dunia bawah. Bagaimanapun, ini adalah jalan keluar dari dunia iblis. Lin Bai berpikir, jika negara Chu menyesal dan tidak mau mengirimnya pergi dari alam iblis, mungkin dia bisa menggunakan feri kehancuran untuk meninggalkan alam iblis. Tiba-tiba, Lin Bai teringat satu hal lagi. Pangeran Kerajaan Sahelong mengaktifkan altar kematian di dunia pasir kuning dan berhubungan dengan dunia bawah. Sebuah domino muncul di altar. Setelah domino itu didapatkan oleh Lin Bai, dia juga mempelajarinya sebentar, tetapi tidak ada petunjuk. Karena Putra Wuzong sangat mengenal dunia bawah, mungkin dia bisa melihat asal-usul domino ini. Tapi Lin Bai memikirkannya dengan cermat. Pangeran Sahelong telah berusaha keras untuk mendapatkan domino ini, pasti ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Jika Putra Wuzong melihat petunjuknya, saya khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah. Setelah banyak pertimbangan, Lin Bai tetap memutuskan untuk tidak mengeluarkannya untuk sementara waktu. Jika suatu hari dia putus asa dan ingin menggunakan Nether Fairy untuk meninggalkan alam iblis, mungkin dia bisa membawa domino ini untuk bernegosiasi dengan Putra Wuzong. Tapi untuk saat ini, lebih baik tidak mengeluarkan domino itu, dan setelah ronde dengan Gagak, tanyakan pada Gagak, mungkin dia juga tahu asal-usul domino. Baiklah, sudah selesai, dan saya pamit. Shengzi Wuzong tersenyum dan menangkupkan tangannya, Guru Serigala, kita akan bertemu lagi.
Selamat tinggal. Setelah berbicara, putra suci Wuzong membawa beberapa murid Wuzong lainnya dan pergi dari sini. Setelah mereka pergi, Lin Bai bertanya kepada Lu Qingjun dan Chu Tinghan, di mana Qing Yan Kunpeng? Apakah kalian menemukannya di puncak gunung? Saya menemukannya setelah mencarinya. Menyebutkan hal ini, wajah Lu Qingjun tampak sangat muram, dan murid-murid Qi Juecheng lainnya juga sedikit sedih. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Lu Qingjun menggelengkan kepalanya dan menghela napas, kami tiba di puncak gunung bersamaan dengan putra suci Wuzong, dan gua Qing Yan Kunpeng memang berada di puncak gunung. Karena kami dan Wuzong menemukannya bersamaan, putra suci Wuzong mengusulkan, kami berdua menyerang selama 1 jam, dan siapapun yang dapat merebut Qing Yan Kunpeng akan menjadi miliknya. Kami setuju. Sage Wuzong berkata, mari kita bergerak duluan. Aku telah berdiskusi dengan Putri Tinghan dan murid-muridku, dan merasa bahwa akan merugikan kita jika menyerang duluan. Bagaimana jika kita hanya melukai Qing Yan Kunpeng parah dalam waktu 1 jam, tetapi tidak membunuhnya? Bukankah itu akan menjadi masalah besar bagi Wuzong? Lu Qingjun berkata, jadi setelah banyak pertimbangan, kami menyarankan agar Wuzong memimpin duluan. Lin Bai mengangguk berulang kali. Usulan Wuzong Shengzi tampaknya tepat, tetapi siapapun yang bergerak duluan pasti akan menderita. 1 jam bukanlah waktu yang lama atau singkat. Dan Qing Yan Kunpeng itu sangat cerdas sehingga tidak mudah untuk dihadapi. Paling-paling, dia bisa terluka parah dalam 1 jam, dan sulit untuk membunuhnya. Jika Lu Qingjun dan Chu Tinghan menyerang duluan, jika Qing Yan Kunpeng tidak terbunuh dalam waktu 1 jam, Wuzong akan menuai keuntungan. Di sisi lain, jika Wuzong menyerang duluan dan tidak membunuh Qing Yan Kunpeng dalam waktu 1 jam, maka Lu Qingjun dan Chu Tinghan akan menuai keuntungan dari situasi tersebut. Hei, Lu Qingjun menghela napas. Lin Bai tidak begitu mengerti, dan bertanya, kakak Lu, mengapa kau begitu sedih? Wuzong yang bergerak duluan. Jika mereka tidak membunuh Qing Yan Kunpeng dalam 1 jam, bukankah kita akan untung? Itu benar, tapi, ekspresi Lu Qingjun penuh dengan keterkejutan, tapi Qing Yan Kunpeng itu seperti mainan di tangan Wuzong Shengzi, dan dia membunuhnya dengan mudah. Apa? Lin Bai terkejut ketika mendengar ini. Bab 6330. Apa? Qing Yan Kunpeng disiksa dan dibunuh oleh putra suci Wuzong seperti mainan. Lin Bai bertarung melawan Qing Yan Kunpeng, dan dia tahu bahwa kekuatannya tak terukur, dan dia sangat cerdas dan licik, dan dia bukanlah orang asing yang mudah dihadapi. Tetapi menurut apa yang dikatakan Chu Tinghan dan Lu Qingjun, putra suci Wuzong membunuh Qing Yan Kunpeng dengan mudah. Lin Bai tidak hanya sangat terkejut dengan kekuatan tak terbatas putra suci Wuzong ini, bahkan Chu Tinghan dan Lu Qingjun yang menyaksikan adegan ini masih tidak percaya. Bisakah kalian melihat metode apa yang dia gunakan? Lin Bai bertanya kepada Lu Qingjun dan Chu Tinghan. Karena putra Wuzong memilih untuk bertindak, dia pasti telah mengungkapkan beberapa metode. Lin Bai juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mempelajari cara dan kemampuan Wuzong, salah satu dari 4 kekuatan masa kejayaan di wilayah selatan. Aneh. Lu Qingjun merasa tidak percaya ketika dia mengingat apa yang terjadi di puncak gunung barusan. Dia tidak melakukan apapun. Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai, dia baru saja berjalan di depan Qing Yan Kunpeng, yang sangat marah dan bergegas ke arahnya, tetapi ketika dia mendekat, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian putra suci Wuzong menggunakan tangannya sebagai pisau untuk memenggal kepala Qing Yan Kunpeng. Chu Tinghan tidak bisa menahan rasa berdebar-debar, rasanya seperti Qing Yan Kunpeng terbang untuk mati sendiri. Lin Bai menyipitkan matanya, dan ketika Chu Tinghan menceritakan prosesnya, bahkan dia pun ketakutan. Qing Yan Kunpeng bergegas ke arah putra suci Wuzong dengan amarah yang sangat besar, dan dia ingin memberikan pukulan fatal kepada putra suci Wuzong, tetapi dia tiba-tiba berhenti di depan putra suci Wuzong. Dan tanpa pertahanan apapun, tanpa perlindungan apapun, dia hanya menjulurkan lehernya seperti ini, dan putra suci Wuzong menggunakan tangannya sebagai pisau untuk memenggal kepalanya. Proses ini terdengar sangat aneh. Setelah mengingat-ingat dengan saksama, Lu Qingjun sepertinya teringat sesuatu, dan berkata kepada Lin Bai, aku merasa bahwa ketika Qing Yan Kunpeng berhenti di depan putra suci Wuzong, dia sepertinya dikendalikan oleh seseorang dalam sekejap, tidak dapat melepaskan diri. Ini pasti, teknik penculikan jiwa, Wuzong. Lin Bai menatap Lu Qingjun dengan penasaran, saudara Lu, apakah kau tahu sesuatu tentang metode Wuzong? Lu Qingjun menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, Wuzong terlalu jauh dari wilayah timur, dan pemahamanku tentang mereka hanya terbatas pada antologi dan kitab-kitab klasik. Aku tidak tahu banyak. Namun,
Teknik penculikan jiwa Wuzong adalah salah satu keterampilan dasar Wuzong, dan aku masih memiliki sedikit pemahaman. Seni memanggil jiwa. Lin Bai menggumamkan kata-kata ini dengan lembut, dan tiba-tiba teringat akan kemampuan Sekte Pemurnian Jiwa Wilayah Utara. Tak heran ada begitu banyak permusuhan antara Putra Suci Wuzong dan Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa barusan, dan dari nada bicara Putra Suci Wuzong, tampaknya warisan ortodoks Sekte Pemurnian Jiwa juga terkait erat dengan Wuzong. Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, Wuzong memiliki dua keterampilan utama, satu adalah seni berburu jiwa, dan yang lainnya adalah metode pengorbanan. Seni membangkitkan jiwa sangat berbahaya dan tidak kekal. Menurut desas-desus di wilayah selatan, tidak ada satupun dari 10 pendekar yang dapat bertahan dari seni membangkitkan jiwa Wuzong. Bahkan pendekar yang selamat secara kebetulan akan kehilangan kewarasannya dan menjadi bodoh dan gila. Yang lainnya adalah metode pengorbanan. Warisan Wuzong sangat jauh. Ia adalah salah satu kekuatan tertua di Tanah Selatan. Menurut legenda alam iblis, Wuzong selalu ada ketika ada catatan di alam iblis. Di sekte mereka, mereka suka mempersembahkan kurban kepada para dewa, untuk mendapatkan kekuatan kultivasi. Mempersembahkan kurban kepada para dewa. Lin Bai tak kuasa menahan tawa, siapa makhluk yang disembah oleh Wuzong? Apakah metode pengorbanan dapat berguna di dunia seni bela diri? Para dewa, sebelum munculnya ras manusia di zaman kuno, memang mengandalkan metode ini untuk mempersembahkan kurban kepada dewa langit dan bumi, berdoa untuk perlindungan ras manusia dan mencegah ras monster terbakar. Tetapi setelah munculnya ras manusia, leluhur ras manusia telah menemukan, apa yang disebut, dewa, di mulut mereka hanyalah sekelompok makhluk dengan basis kultivasi yang kuat. Kemudian, seiring dengan peningkatan tingkat seni bela diri ras manusia dari hari ke hari, mereka secara bertahap mencapai alam yang disebut, dewa. Sejak saat itu, para dewa hanya ada dalam nama saja di dunia seni bela diri. Namun Wuzong tampaknya masih melestarikan tradisi zaman kuno, dan masih menyembah dewa langit dan bumi. Dewa apa yang mereka sembah? Lin Bai bertanya dengan penasaran, mungkinkah itu seorang pria kuat kuno? Tidak, Chu Tinghan menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa yang mereka sembah adalah patung berbentuk manusia dengan rune dan segel kuno yang terukir di atasnya. Patung ini juga merupakan harta karun Wuzong. Menurut legenda, semua latihan Wuzong berasal dari patung ini. Wuzong menyebut patung ini, Ibu Kematian. Rumornya benda ini bukan berasal dari dunia roh atau dunia iblis, melainkan dari dunia bawah. Ibu Kematian. Lin Bai mengerutkan kening, tak disangka, ada jimat seperti itu di Wuzong. Ketika Lu Qingjun mendengar Chu Tinghan menyebutkan masalah Wuzong, dia juga menjadi tertarik. Jika ada kesempatan, saya ingin melihat dewa-dewa yang disembah oleh Wuzong. Kita tidak punya kesempatan untuk melihat patung Ibu Kematian. Chu Tinghan menggelengkan kepalanya dan berkata, Wuzong menjaga patung Ibu Kematian dengan sangat ketat, dan ada penjaga Wuzong yang kuat sepanjang tahun. Di Wuzong, hanya selama upacara penting tertentu murid-murid di sekte tersebut dapat melihat patung ini. Tentu saja, jika Anda bisa menjadi putra suci Wuzong atau penguasa Wuzong, tentu saja Anda bisa melihat patung itu. Saya khawatir kalian yang lain tidak akan bisa melihatnya. Lin Bai mendengarkan dengan saksama percakapan antara Chu Tinghan dan Lu Qingjun, dan sekali lagi memperluas cakrawalanya, mengetahui beberapa rahasia Wuzong wilayah selatan. Dan sejak awal dunia perburuan, Lin Bai memiliki firasat bahwa ada banyak talenta di dunia pertarungan besar. Talenta dari berbagai lapisan masyarakat bergiliran tampil di panggung, dan aku akan tampil di panggung setelah kalian bernyanyi. Semua kekuatan besar menunjukkan taring mereka, sebagian dengan sembrono sementara yang lain bersembunyi. Terlebih lagi, dalam kurun waktu singkat 10 hari di dunia perburuan, apa yang dialami Lin Bai jauh lebih banyak daripada di dunia iblis, dan itu juga melibatkan dunia iblis dan dunia bawah. Phoenix di dalam gunung berapi raksasa akan kembali ke dunia iblis cepat atau lambat. Putra Wuzong memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan dunia bawah, dan Pangeran Sahelongguo mengaktifkan altar kematian untuk mendapatkan domino dari dunia bawah. Meskipun Lin Bai tidak memahami tujuan domino ini, itu bukanlah hal yang sederhana. Void Fairy, yang diciptakan oleh dunia bawah, dan setelah putusnya hubungan dengan dunia roh, Underworld Fairy, yang digunakan oleh para prajurit untuk menyelundupkan barang secara diam-diam semuanya berasal dari dunia bawah. Hanya ada sedikit sekali perbuatan dunia bawah di dunia iblis, dan jarang disebutkan oleh prajurit biasa di dunia iblis, tetapi tampaknya di balik beberapa peristiwa besar, selalu ada bayangan dunia bawah. Dunia kuno ini, yang ada bersamaan dengan dunia spiritual kuno, menyembunyikan rahasia besar di dalamnya.
Lin Bai menghela napas panjang, dan wajahnya perlahan menjadi serius. Entah mengapa, dia merasa hujan gunung akan segera datang dan angin memenuhi bangunan. Tinggalkan dunia iblis secepat mungkin dan temukan kerabat dan teman. Jika dunia berubah, setidaknya tetaplah bersama keluargamu. Perasaan akan datangnya hujan ini memaksa Lin Bai untuk segera meninggalkan alam iblis dan kembali kepada keluarganya.